Sampai saat ini yaitu angka 7.500 masih hangat ya diperbincangkan oleh masyarakat. Karena apa? Karena 7.500 itu setidaknya anggaran untuk siswa per anak makan bergizi gratis. Di situ bahkan juga menuai pro dan kontra. Bahkan ada menteri yang menyebut 7.500 itu anggaran yang cukup besar. Bahkan juga dari Budiman Sujatmiko 7.500 itu sudah bisa disebut makan bergizi. Nah, memang tentunya kalau kita lihat dari Indonesia ya yang memiliki beribu-ribu pulau, pasti antara pulau yang satu, antara pulau yang lainnya pasti juga harga pasti beda dan menu juga pasti akan berbeda. Di sini menurut saya yang agak ribet ya untuk mensetarakan anggaran program makan gratis. Kemungkinan di Jawa misalnya, di Jawa di pedesaan 7.500 bisa menjadi makan bergizi, tetapi di daerah perkotaan atau bahkan di luar Pulau Jawa pasti anggarannya juga bisa lebih besar daripada di pedesaan di Pulau Jawa. Menurut saya seperti itu. Nah, bahkan di sini juga dikomentari oleh freelance, bayaran kuli bangunan sehari 7.500 cukup besar buat makan siang gratis. Di sini sambil menyertakan sebuah screenshot artikel berita, Sri Mulyani jatah uang makan menteri 159.000. Wow, jatah makan menteri 159.000. Itu misalkan dikali 30 hari berapa? Hampir 5 juta ya. Nah, yang cukup menarik ya, padahal Gibran kan adalah wakil presiden dari Pak Prabowo Subianto ya. Tetapi kalau kita lihat dari pemberitaan, Gibran pun juga belum mengomentari tentang isu di pangkasnya makan siang gratis antara 9.000 hingga 7.500. Nah, pasti Anda terkejut ya ketika melihat komentar dari Gibran. Nah, di sini anggaran makan gratis 7.500 Gibran tunggu kepastiannya dulu. 15.000 cukup ideal. Menurut saya, Gibran tidak sependapat ketika anggaran 15.000 per siswa untuk makan bergizi gratis setidaknya dipotong antara 9.000 hingga 7.500. Memang Gibran harus tegas ya. Untuk merealisasikan makan siang gratis juga harus benar-benar dikalkulasi. Ini makanan bergizi atau tidak. Kalau misalnya makanan di sini sama saja dengan apa yang dimakan setiap hari di rumah, menurut saya juga tidak akan memperbaiki gizi siswa. Tetapi kalau misalkan cukup ya dengan adanya daging, susu, sayur, buah, menurut saya itu adalah yang ideal untuk makan bergizi gratis, karena memang judulnya saja makan bergizi gratis. Jadi menurut saya ya memang harus benar-benar bergizi. Dari sini saya bahkan juga penasaran ya, kira-kira komentar-komentarnya seperti apa ya, yaitu ketika ada sebuah artikel yang berjudul Sri Mulyani jatah uang makan menteri hampir 160.000. Di sini dari Pranata, uang makan segitu bisa buat seminggu bagi anak kos. Ya, masuk akal. Wah, apalagi kalau makanan anak kos 7.500 kira-kira bisa hampir 3 minggu ya. Di sini dari Doyan Mie Ayam, menteri dapat uang makan segitu mana cukup kalau makan di pelataran Senayan. Di sini dari Ebit Tweet, ya potong saja jatah makan menteri-menteri, jangan potong jatah makan sesuai janji Pilpres. Bagaimana kalau 150.000 uang makan menteri disubsidikan untuk makan siang anak-anak sekolah? Setuju? Ya, apalagi menteri hanya sekitar 34 ya, jadi pasti tidak cukup lah. Di sini dari Edi, bukan membandingkan, cuma sekedar menimbang. Sri Mulyani jatah uang makan menteri 159.000. Mujahir soal makan gratis, Prabowo jadi 7.500, sangat besar itu. Ya memang kalau kita hitung 7.500 kali berapa juta siswa, pasti anggarannya sangat besar. Tetapi kalau kita lihat dari judulnya makan bergizi gratis, ya memang harus benar-benar bergizi. Di programnya ya jangan dipotong-potong sedemikian rupa. Bahkan Gibran pun menyebut anggaran 15.000 adalah yang sangat ideal. Menurut saya sangat setuju sekali ya dengan Gibran di sini. Anggaran makan gratis 15.000 cukup ideal. Nah, dari sini saya juga penasaran, kira-kira komentarnya seperti apa ya? Makin ganteng aja Mas Gibran. 35.000 lebih meyakinkan lah nilai gizinya. Bisa ya. 15.000 susah cari makan daging sapi. Nasi Padang aja 20.000 lebih di daerah. Apalagi di Jakarta lebih mahal. Nah, kalau melihat hal tersebut ya,
dari berita Finance Detik, anggaran makan gratis 71 triliun, menu tiap daerah beda-beda. Nah, menurut saya dari berita ini sangat masuk akal sekali. Menurut saya menu di daerah pasti juga beda-beda dan anggarannya pasti juga akan berbeda di setiap wilayah. Tim gugus tugas sinkronisasi Prabowo Gibran, Hasan Nasbi, menyatakan menu makan bergizi gratis di setiap daerah akan berbeda. Ia menyebut menunya akan bergantung pada ketersediaan pangan di daerah masing-masing. Jadi, tidak akan sama menunya nanti di berbagai daerah. Itu kan tergantung ketersediaan pangan di sana apa. Kata Hasan dalam konferensi pers program makan bergizi gratis di Media Center Prabowo Gibran pada 19 Juli. Hasan menyebut satu-satunya kesimpulan saat ini tentang makan bergizi gratis adalah anggaran yang ditetapkan 71 triliun dalam anggaran pendapatan dan belanja negara APBN 2025. Ia membantah isu terkait anggaran per anak dipatok 7.500. Nah, jadi di sini clear ya, anggaran 7.500 yaitu masih belum dilaksanakan atau masih simpang siur ya. Ya, tapi kalau menurut dari berita di sini, dari judul berita, makanan di daerah berbeda-beda. Kemungkinan anggarannya yang minimum anggaplah 7.500 dan yang terbesar bisa saja 15.000. Menurut saya ada anggaran minimum dan maksimum di setiap daerah tersebut. Ya, kalau misalkan tidak ada anggaran maksimum bisa jadi bisa 25.000, 35.000 dan akhirnya juga anggaran bisa jebol ya di situ. Angka itu belum ada sama sekali. Makanya kita bingung, di luar ada angka sementara kita belum punya angka, ucapnya. Dengan ketersediaan anggaran 2025 sebesar 71 triliun, kata Hasan, Presiden terpilih Prabowo Subianto berpesan dua hal terkait program makan bergizi gratis. Pertama, syarat gizinya harus terpenuhi. Kedua, harus dioptimalkan jumlah penerima manfaat. Jadi, semua proses riset, kajian, uji coba, pilot project akan bersandarkan kepada dua arahan dari Pak Prabowo Subianto, itu beber Hasan. Nah, jadi di sini apa yang dikatakan oleh Pak Prabowo Subianto? Syaratnya gizinya harus terpenuhi. Kedua, harus dioptimalkan jumlah penerima manfaat. Nah, semoga sajalah. Saya berharap pada besok ketika Pak Prabowo Gibran dilantik ya, di situ yang menerima manfaat bisa dimaksimalkan. Kalau bisa anggaran 71 triliun bisa siswa-siswa di seluruh Indonesia bisa menerima manfaat dari program makan bergizi gratis. Harapannya seperti itu ya, tidak bertahap di daerah tertentu terus tahun depan berkelanjutan di daerah tertentu. Menurut saya kalau ada program seperti ini ya setidaknya harus semuanya bisa menerima manfaat ya, biar tidak ada iri ya di situ. Ya, tapi saya berharaplah semoga saja pada pemerintahan Pak Prabowo Gibran di sini bisa merealisasikan semua program-program dan janji-janji kampanyenya sehingga bisa dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat. Terutama program yang paling ditunggu-tunggu adalah program makan siang gratis dan juga program susu gratis.